saya katakan kan pemerintah memiliki yang namanya harga acuan tertinggi, harga acuan, kemudian harga eceran tertinggi. Nah, harga acuan itu dan harga eceran tertinggi itu sebenarnya dipakai sebagai batasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi apa tidak. Khusus untuk harga acuan itu berlaku bagi teman-teman pedagang, sehingga kita melihat perkembangan arah harga di pedagang, misalkan sekian persen melewati harga acuan, maka kita harus melakukan intervensi apa. Itu tujuan daripada harga acuan, sekaligus juga kita dalam rangka mengendalikan, mengetahui tingkat inflasi, perkembangan inflasi dari harga acuan tersebut. Nah, yang kedua, harga eceran tertinggi itu tujuannya adalah untuk mengendalikan, memastikan barang-barang milik pemerintah harganya sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Tidak boleh lebih tinggi untuk harga eceran tertinggi. Nah, harga eceran tertinggi itu mestinya berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, itu berlaku bagi barang-barang milik pemerintah. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya beras medium yang dilakukan oleh Bulog, maka pemerintah, seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah wajib memastikan bahwa harga beras SPHP itu sesuai dengan harga eceran tertinggi, tidak boleh lebih. Nah, ini berbeda. Begitu beras milik pemerintah, maka tatkala mereka berjual atau menjual lebih dari harga eceran tertinggi, maka harus ada sanksinya, bisa sampai pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Demikian, Mbak. Baik, lalu Pak terkait dengan tadi Anda menyampaikan bahwa pemerintah sebetulnya sudah mengintervensi atau artinya membuat kebijakan dengan adanya penetapan harga beras ya Pak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, tapi kalau kita lihat Pak, ini kan sebetulnya harga beras sekarang sudah melebihi begitu dari harga eceran tertinggi. Atau kita lihat sebut saja beras SPHP. Ini artinya pemerintah kan seharusnya sudah melakukan intervensi lagi terhadap bagaimana upaya untuk bisa artinya meredakan atau melandaikan harga beras yang sudah jauh melewati dari HET, Pak. Tanggapan Anda, Pak, terkait hal ini? Baik, kan sudah mungkin teman-teman sudah ketahui, Bapak Presiden pun langsung turun, kemudian beliau ke lapangan sekaligus juga memerintahkan Kepala Badan Pangan. Salah satu strategi yang dilakukan tadi yang saya sampaikan bahwa kita pahami bahwa pasar induk Cipinang kan sebagai barometer harga, sehingga tatkala di pasar induk Cipinang stoknya lebih kurang dari atau kurang dari 25.000 ton, maka itu harga akan mulai bergerak. Oleh karena itu salah satu strategi kita, maka SPHP itu harus melalui beras pasar induk Cipinang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini stok pasar induk Cipinang itu sudah mencapai 27.000, dan ini menurut kami dan menurut teman-teman juga stok ini cukup aman dan relatif bagus sehingga akan bisa mengkoreksi harga menjadi ke bawah. Yang kedua, informasi yang kita peroleh tadi sebagaimana saya sampaikan, saya ulangi tadi, saat awal paling tinggi di pasar induk Cipinang untuk beras medium itu 12.600. Nah, kalau di pasar induk sudah 12.600, maka sampai pasar turunannya pasti lebih dari 13.000. Oleh karena itu, sekarang di pasar induk Cipinang sudah cenderung menurun, sekarang sudah mencapai 11.864. Artinya terus menurun tatkala kita sudah melakukan intervensi melalui pasar induk Cipinang. Yang kedua, pemerintah juga melakukan intervensi gerakan pangan murah secara masif tadi. Semua daerah melakukan gerakan pangan murah sehingga pada prinsipnya masyarakat kita juga masih memperoleh harga beras medium yang wajar dengan harga eceran tertinggi yaitu 11.900 di zona 1, kemudian 10.900, kemudian 11.400 di zona 2, dan 11.800 di zona 3. Ini sudah kita lakukan gerakan pangan murah. Nah, ini juga salah satu lain lagi yang kami lakukan juga mendorong teman-teman pemerintah daerah juga mengeluarkan cadangan pangannya. Hampir semua provinsi sudah memiliki cadangan pangan, sehingga ini juga bisa dilakukan dalam rangka melakukan gerakan-gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh harga beras yang wajar. Demikian, Mbak. Baik Pak, terkait dengan tadi apa yang Anda sampaikan, ini kan kalau kita lihat sebetulnya beras di tingkat retail sendiri ini untuk yang SPHP ini kan penjualannya memang dibatasi. Kalau harganya memang sesuai memang, tapi artinya untuk penjualannya ini hanya boleh 2 karung Pak. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Artinya ada pembatasan jumlah yang harus dijual dari setiap pembeli.
Ya, kita menghindari penyalahgunaan sebenarnya. Tujuan daripada pembatasan itu adalah menghindari penyalahgunaan karena ada disparitas harga yang tinggi. Artinya dengan kan SPAP itu akan ada tiap hari. Artinya masyarakat bisa membeli setiap hari sehingga tidak perlu berbondong-bondong atau melakukan pembelian yang begitu banyak untuk sebulan. Artinya begini, pembatasan 3 karung itu untuk memberikan ruang kepada yang lain juga, sekaligus juga menghindari isu-isu seolah-olah terjadi kekurangan. Padahal sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan beras SPAP itu setiap hari ada di retail modern sehingga kita batasi tiga pack. Kalau 3 pack kan sudah 15 kilo. Nah 15 kilo saya kira untuk sebulan bagi keluarga yang sampai 5 orang atau 6 orang rasanya cukup untuk sebulan. Saya kira demikian Mbak. Artinya kita menjaga juga agar beras tidak terlalu banyak di stok di rumah. Demikian. Baik Pak, tapi untuk saat ini Pak artinya untuk kebutuhan nasional ya, seberapa besar Pak kebutuhan beras kita Pak? Dan juga kalau dikaitkan juga artinya apakah memang dengan situasi kebutuhan juga dengan stok yang saat ini, keputusan atau kebijakan pemerintah terkait dengan impor, apakah sudah tepat Pak? Saya kira dengan kondisi keputusan impor kan mungkin teman-teman bisa menilai sendiri, artinya kalau kita tidak melakukan impor dengan kondisi sekarang rasanya harga bisa melambung jauh lebih tinggi dan kekuatan pemerintah untuk memberikan intervensi malah tidak ada karena bagaimanapun pemerintah harus memiliki cadangan pangan melalui Bulog. Oleh karena itu importasi itu tujuannya untuk penguatan cadangan pangan pemerintah pada prinsipnya. Namun pada saat harga sudah mulai bergejolak maka pemerintah harus melakukan intervensi menggunakan cadangan pangan tersebut. Oleh karena itu saya kira pelaksanaan keputusan pemerintah dalam melakukan impor secara kondisi real dengan data yang ada, kondisi real yang ada, saya kira sangat tepat karena sekali lagi kalau tidak mengambil keputusan berani pada bulan Februari awal tahun pelaksanaan keputusan impor, kita juga bisa sangat-sangat kelimpungan saat ini. Nah, dengan adanya keputusan impor, harga naik, maka pemerintah bisa melakukan intervensi baik melalui bantuan pangan, kemudian juga termasuk pelaksanaan SPAP. Saya juga sampaikan tadi langkah detail pemerintah juga yang jangka pendek itu kan melakukan pemberian bantuan pangan bagi 21,3 juta KPM. Ini juga sangat besar pengaruhnya Mbak untuk meredam kenaikan harga.